Halo, Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Di Juve Talk kali ini kita akan preview pertandingan Serie A di Giornata 22 musim ini yang mempertemukan Juventus versus Fiorentina. Sebelum masuk ke pembahasan, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini yang berkaitan dengan Juventus. Sebelum masuk ke pembahasan Juve Fiorentina, saya ingin memberikan sedikit update yang berkaitan dengan Juventus di beberapa hari terakhir, yaitu mengenai mengenai kondisi Paul Pogba. Menurut sang pelatih Mr. Allegri, Paul Pogba kembali akan bermain atau melakukan debutnya bersama Juventus di musim ini kurang lebih 20 hari lagi atau mungkin di akhir Februari ini. Setidaknya mungkin akan bermain di Liga Malam Jumat atau di leg kedua saat menghadapi Nantes nanti. Kemudian ada Bonucci yang juga bisa bermain saat menghadapi Nantes nanti di leg pertama Europa League musim ini. Kemudian ada Nicolo Rovella yang akan kembali ke Juventus di akhir musim, dan kemungkinan besar manajemen Juventus ingin mempertahankan Nicolo Rovella di lini tengah Juventus di musim depan karena pondasi Juventus atau manajemen baru Juventus menginginkan Juventus yang banyak pemain muda, kemudian asli atau berkebangsaan warga negara Italia. Dan di akhir musim juga banyak pemain Juventus yang kehabisan kontrak dan mungkin akan dilepas secara gratis oleh Juventus. Dan ada juga Leandro Paredes yang kemungkinan besar akan dikembalikan di PSG ketika akhir musim nanti. Beberapa pemain yang akan meninggalkan Juventus karena kontraknya akan habis di akhir musim nanti yaitu seperti Adrien Rabiot, Alexandro Juan Cuadrado, dan Angel Di Maria. Jadi kemungkinan beberapa pemain tersebut akan menjalani musim terakhirnya bersama Juventus di musim ini. Kemudian kita masuk ke pertandingan atau preview pertandingan Juve versus Fiorentina di pekan ke-22 Serie A musim ini. Juventus membawa pemain seperti biasanya ya, yaitu ada Szczesny, Pinsoglio, Mattia Perin, dan di lini belakang juga seperti biasa tidak ada yang absen. Di lini tengah pun juga seperti itu, dan di lini depan ada hal yang unik, yaitu Juventus yang kalau dilihat dari perakiraan formasi dengan formasi yang biasanya bermain dengan 3-5-2 yang menduetkan Angel Di Maria bersama Milik atau Di Maria bersama Vlahovic atau bahkan Chiesa dan Dusan Vlahovic. Sekarang Mr. Allegri kemungkinan besar akan mencoba kembali 3 penyerang di depan tetap dengan formasi 3 back, yaitu kemungkinan akan bermain dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1. Akan menggunakan tridente andalan atau yang mungkin diinginkan banyak fans Juventus juga, yaitu ada Angel Di Maria, Dusan Vlahovic, dan Federico Chiesa di lini depan Juventus malam nanti. Dan di 4 gelandang nanti di sayap kiri ada Filip Kostic, di kanan ada Mattia De Sciglio, di tengah ada Adrien Rabiot dan Manuel Locatelli, sedangkan di belakang ada tridente Brasil seperti biasa ada Alexandro, Bremer, dan Danilo. Kalau kita lihat dari papan klasemen Juventus versus Fiorentina, sekarang Juventus berada di posisi ke-12 dengan mengumpulkan 26 poin setelah poinnya dikurangi beberapa waktu yang lalu ya. Sedangkan Fiorentina berada di peringkat 13 mengumpulkan 24 poin. Jadi Juventus dan Fiorentina saat ini hanya berbeda 2 poin di papan tengah klasemen Serie A musim ini. Kalau dilihat head to head tiga pertemuan terakhir Juventus khususnya bersama Fiorentina di Serie A, dari 3 pertemuan terakhir sebenarnya cukup berimbang, yaitu Fiorentina bermain imbang bersama Juventus 1-1, kemudian Fiorentina juga menang sama menghadapi Juve, dan Juve juga menang sama menghadapi Fiorentina. Jadi dari 3 pertandingan terakhir mereka, Juve menang sekali, imbang sekali, dan Fiorentina menang sekali. Kalau dilihat dari 3 pertandingan terakhir Juventus di musim ini saat menghadapi Salernitana di pekan sebelumnya, Juventus mampu menang telak dengan skor 0-3 setelah dibantai dari Monza ya. Juve dikalahkan oleh Monza dengan skor 0-2, dan Juve juga bermain imbang bersama Atalanta dengan skor 3-3. Dari catatan ini Juventus kurang baik atau kurang wah saat bermain kandang ya di musim ini khususnya. Sedangkan Fiorentina di 3 pertandingan terakhirnya tidak pernah mendapatkan kemenangan dan mendapatkan 2 kekalahan saat hasil imbang. Saat menghadapi Bologna kalah, seimbang menghadapi Lazio, dan dikalahkan juga oleh klub sekota asal Juventus yaitu Torino dengan skor 0-1. Jadi kalau melihat dari head to head dan beberapa pertandingan terakhir atau melihat statistik tersebut, kemungkinan besar Juventus sepertinya masih bisa memenangkan pertandingan di hari nanti saat menghadapi Fiorentina. Selain bermain di tim
bermain kandang ya. Juventus juga ingin tetap memperbaiki posisi mereka di klasemen agar karena dari banyak sumber juga Juventus kemungkinan besar masih akan dibayang-bayangi dengan isu pengurangan poin lagi, kurang lebih akan mendapatkan pengurangan poin bahkan sampai 20 poin lagi. Jadi kalau Juventus tidak mampu mendapatkan beberapa poin dan akhirnya Juventus harus menerima hukuman tambahan dari kasus plus Valencia tersebut, pengurangan minus 20 poin lagi, kemungkinan besar Juventus akan berada di zona degradasi dan akan degradasi di season berikutnya atau di musim berikutnya, dan Juventus akan bermain di Serie B. Jadi saya berharap Juventus di sisa pertandingan musim ini di Serie A khususnya Juventus bisa memberi atau membuat banyak poin agar bisa terhindar dari zona degradasi, karena sekarang Juventus mendapatkan poin atau mengumpulkan poin sekitar 26 poin. Jadi kalau Juventus mendapatkan pengurangan poin, otomatis Juventus hanya atau masih mendapatkan 6 poin di musim ini. Jadi secara otomatis Juventus akan berada di zona degradasi Serie A musim ini pastinya. Jadi menurut saya pribadi Juventus di pertandingan malam nanti akan bermain sangat menyerang atau mungkin berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena akan mencoba tridente yang mungkin banyak teman-teman juga inginkan, yaitu Dusan Vlahovic, Angel Di Maria dan Federico Chiesa akan bermain sejak awal bersama. Jadi semoga perakiraan formasi atau prediksi perakiraan formasi tersebut dikabulkan oleh Mr. Allegri dini hari nanti. Jadi menurut teman-teman seperti apa jalannya pertandingan Juventus Fiorentina nanti? Apakah Juventus mampu memenangkan pertandingan atau mungkin akan terjungkal lagi di Allianz Stadium? Karena beberapa pertandingan terakhir Juventus di bermain kandang sangat tidak memuaskan. Jadi semoga Juventus dini hari nanti bisa memuaskan para penggemarnya ya. Silahkan tulis di kolom komentar apa yang membuat kalian merasa yakin Juventus akan menang atau kurang yakin Juventus tidak akan bisa memenangkan pertandingan di hari nanti. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Kalau ditanya prediksi, ya seperti yang saya katakan sebelumnya, Juventus kemungkinan besar masih akan menang di pertandingan dini hari nanti, karena pertandingan dini hari nanti adalah salah satu kesempatan untuk Juventus memperbaiki mental para pemain karena menghadapi salah satu tim yang kuat juga, dan kemudian untuk modal untuk menghadapi Europa League ya, atau Liga Malam Jumat saat menghadapi Nantes nanti. Jadi ini kesempatan untuk para pemain Juventus membuktikan diri dan Mr. Allegri bisa merubah permainan Juventus jadi bermain lebih atraktif, karena ingin mencoba kembali dengan 3 penyerang di depan. Jadi semoga perakiraan formasi 3-4-3 ini sesuai perakiraannya. Jadi saat bermain nanti Juventus benar-benar menurunkan formasi tersebut dan memainkan 3 pemain yang sangat dinantikan oleh banyak penggemar Juventus. Mungkin Juventus kali ini cukup singkat saja, jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih teman-teman yang telah menonton hingga akhir. Fino alla fine, Forza Juventus.